Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat jasmani dan rohani. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang kunjungan saya ke beberapa tempat bersejarah yang ada di kota Medan. Video ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pengembangan Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Zaini Dahlan MPDI. Dalam video ini saya mengunjungi 3 tempat bersejarah yang ada di kota Medan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dan kita tidak lupa dengan situs-situs bersejarah khususnya yang ada di kota Medan. Oke teman-teman, tempat bersejarah pertama yang saya kunjungi adalah masjid tertua di kota Medan, yaitu Masjid Agung Al-Osmani. Masjid Agung Al-Osmani adalah sebuah masjid di Medan, Sumatera Utara. Masjid ini juga dikenal dengan Masjid Labuhan karena lokasinya yang berada di Kecamatan Medan Labuhan. Masjid ini terletak di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, sekitar 20 km sebelah utara kota Medan. Masjid ini adalah masjid tertua yang ada di kota Medan. Masjid Al-Osmani dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam, dengan menggunakan bahan kayu pilihan. Kemudian pada tahun 1870 hingga 1872, masjid yang terbuat dari bahan kayu ini dibangun menjadi permanen oleh anak Sultan Osman, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam, yang menjadi Raja Delhi ke-8. Hingga kini selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid itu juga dipakai sebagai tempat peringatan dan perayaan hari besar keagamaan dan tempat pemberangkatan menuju pemondokan jemaah haji yang berasal dari Medan Utara. Di masjid ini juga terdapat 5 makam Raja Delhi yang dikuburkan, yakni Tuanku Panglima Pasutan Raja Delhi ke-4, Tuanku Panglima Gandar Wahid Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam Raja Delhi ke-6, Sultan Osman Perkasa Alam, dan Sultan Mahmud Perkasa Alam. Ketika pertama kali dibangun pada tahun 1854, ukuran Masjid Al-Osmani hanya 16 x 16 meter dengan material utama dari kayu. Selain dibangun secara permanen dengan material dari Eropa dan Persia, ukurannya juga diperluas menjadi 26 x 26 meter. Renovasi itu selesai tahun 1872. Jadi teman-teman, bagi yang ingin berkunjung ke Masjid Osmani ini, masjid ini terletak di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Oke teman-teman, kemudian saya mengunjungi tempat bersejarah kedua yang ada di Kota Medan, yaitu Museum Negeri Sumatera Utara atau lebih dikenal dengan Gedung Arca. Museum ini sendiri dibangun oleh pemerintah lewat peresmian yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan kala itu pada tahun 1982, tepatnya tanggal 19 April. Namun, peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung museum telah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Museum ini berdiri di atas hamparan tanah dengan luas sebesar 10.468 meter persegi. Keadaan ini membuat bangunan museum mampu menampung banyak pengunjung sekaligus tanpa perlu merasa sesak. Museum ini dibuat atas inisiatif masyarakat lokal yang ingin adat dan budaya Sumatera Utara khususnya terus diingat oleh anak cucu dan keturunan. Maka Presiden Soekarno pun menyanggupi hal tersebut dan langsung meresmikan pondasi gedung pada tahun 1954. Namun karena alasan tertentu, gedung ini baru diresmikan pada tahun 1982, sehingga setiap tahun pada tanggal 19 April diadakan acara peringatan hari peresmian museum ini oleh pemerintah lokal. Di dalam museum ini terdapat banyak ornamen-ornamen langka
dan juga banyak terdapat alat-alat seni, fosil-fosil hewan endemik, kitab-kitab suci, hikayat sejarah. Kemudian bagi pengunjung yang ingin datang dari luar kota, pengunjung dapat menggunakan moda transportasi baik laut, darat maupun udara. Kendaraan yang paling umum untuk digunakan oleh warga maupun wisatawan lokal adalah bus atau angkot. Kemudian di dalam museum ini juga terdapat banyak foto-foto pahlawan dan banyak peninggalan-peninggalan sejarah lainnya. Mungkin bagi para teman-teman yang ingin berkunjung, maka saya merekomendasikan untuk mengunjungi museum ini karena terdapat banyak sekali sejarah-sejarah di dalam gedung tersebut. Banyak juga penghargaan-penghargaan yang telah didapatkan oleh museum ini, dan ketika kami mengadakan kunjungan ke sana, kami disambut dengan baik. Kemudian tempat terakhir yang saya kunjungi yaitu Museum Perkebunan Indonesia yang ada di Sumatera Utara. Museum ini dibangun di dalam sebuah bangunan menggunakan struktur warisan bersejarah yang disebut Gedung AFROS. AFROS sendiri merupakan singkatan sebuah organisasi gabungan beberapa negara Eropa di Indonesia yang mengelola perkebunan di Sumatera Timur, didirikan pada tahun 1911. Bangunan museum dulunya adalah tempat tinggal, sehingga memiliki banyak ruang. Ada kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan, dan lainnya. Sesuaikan penyajian koleksi museum dengan desain ruangnya yang ada. Jadi, tidak ada perubahan yang dilakukan dari desain rumah atau tempat yang saat ini dijadikan sebagai museum. Ketika memasuki museum, Anda akan disuguhkan dengan informasi yang terpajang di dinding informasi tersebut terkait dengan sejarah perkebunan Indonesia hingga bahan baku seperti kelapa, sawit, kopi, teh, tembakau, karet, kakao, tebu, dan teh. Ruangan selanjutnya adalah Oil Room yang saat ini menjadi produk utama perkebunan di Sumatera Utara. Di ruangan ini Anda akan mempelajari bagaimana teknik perkebunan yang baik dalam mengolah sawit menjadi banyak bahan baku seperti kosmetik, bahan makanan, dan minyak goreng. Pada tahun 2007, Indonesia terpilih sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dan mengungguli Malaysia yang telah menjadi nomor 1 sejak tahun 1960-an. Ada alasan mengapa museum perkebunan pertama di Indonesia didirikan di Sumatera Utara. Perkebunan Sumatera Utara memang selalu melegenda. Desain perkebunan pertama juga ada di Sumatera Utara. Museum ini memiliki slogan menghubungkan masa lalu dan masa depan karena dapat mengetahui bagaimana perkembangan dulu hingga sekarang. Museum ini terletak di Jalan Brigjen Katamso yang ada di Medan. Bagi yang ingin berkunjung ke museum ini, masih terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di dalam museum ini. Mungkin hanya itu saja dulu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Masih banyak terdapat kekurangan di video ini. Kritik dan saran, komentar yang berfaedah dan bermanfaat, komentar-komentar yang membangun sangat dibutuhkan supaya video-video saya selanjutnya lebih bisa untuk lebih bagus dan bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.